Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan semangat ya. Kalian tahu kan, aku suka banget bahas tentang kripto. Dunia kripto itu memang sangat menarik dan penuh dengan hal-hal baru yang bikin kita penasaran, seru baru, dan penuh kejutan. Setiap hari selalu ada perkembangan baru yang bikin kita terus belajar dan mengikuti. Nah, salah satu yang bikin aku penasaran adalah peran para paus. Kalian tahu nggak sih, apa itu paus dalam dunia kripto? Bukan paus yang di laut, haha. Tapi istilah ini memang diambil dari hewan besar itu. Di dunia kripto, paus itu pemain besar. Mereka adalah individu atau kelompok yang memiliki jumlah mata uang digital yang sangat besar. Bayangin aja, ada orang masuk ke toko terus borong semua barang. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran paus di dunia kripto. Nah, itu dia paus lagi beraksi, tapi bedanya pakai Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya. Mereka bisa melakukan transaksi besar yang mempengaruhi pasar. Mereka ini punya banyak banget mata uang digital. Jumlahnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran dolar. Kekayaannya bisa bikin kita melongo. Bayangkan saja, satu transaksi mereka bisa mengubah harga pasar secara signifikan. Kenapa penting? Karena kalau paus udah gerak, seluruh pasar bisa kena imbasnya. Pergerakan mereka bisa menyebabkan harga naik atau turun drastis. Kayak raksasa nyebur ke kolam renang. Semua orang pasti kecipratan. Efeknya bisa dirasakan oleh semua pemain di pasar kripto. Jadi, kalau kamu tertarik sama kripto atau mau coba-coba, kamu wajib tahu soal permainan para paus ini. Dengan memahami peran mereka, kamu bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi. Sekarang, kita bahas kekuatan para paus kripto ini. Bayangin, kamu lagi santai di atas perahu kecil, tiba-tiba ada paus gede banget lewat. Pasti perahu kamu goyang kan? Nah, itu juga yang terjadi di pasar kripto kalau paus jual atau beli aset. Mereka punya kripto yang cukup untuk mengguncang seluruh pasar. Coba bayangkan kamu mau beli rumah, ada yang datang dan langsung ngasih harga lebih tinggi jutaan dolar. Itulah gambaran kekuatan finansial para paus. Kekuatan ini bisa jadi baik atau buruk. Di satu sisi, paus bisa bikin harga cryptocurrency naik, semua orang senang. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa bikin harga anjlok, bikin investor biasa kayak kita rugi besar. Terus, gimana sih cara paus menggerakkan pasar? Semuanya tentang penawaran dan permintaan, teman-teman. Ingat pelajaran ekonomi yang dulu suka ditiduri? Nah, ini dia gunanya. Ketika paus membeli banyak kripto, permintaan naik. Dan kalau permintaan tinggi, harga langsung meroket. Ini namanya pump. Sebaliknya kalau paus jual besar-besaran, pasar jadi kebanjiran kripto. Penawaran yang meningkat bikin harga anjlok kayak bintang jatuh. Ini namanya dump. Paus juga bisa main curang loh, kayak sebar gosip atau bikin permintaan palsu. Pasar kripto itu seperti hutan rimba. Oke, sekarang saatnya cerita seru. Ingat waktu harga Bitcoin gila-gilaan di tahun 2017? Banyak yang percaya itu ulah para paus. Mereka bikin harga naik, terus jual pas lagi tinggi-tingginya, dapat untung besar deh. Tapi, nggak selalu soal cari untung cepat juga. Kadang, paus memanipulasi pasar untuk menyingkirkan saingan atau menguasai cryptocurrency tertentu. Kayak main catur, tapi taruhannya jutaan dolar. Intinya, kalau paus bergerak, pasti jadi berita heboh. Itu wajar, karena semua orang di dunia kripto kena dampak sih. Bagian 5, mengikuti jejak paus, untung atau buntung. Mungkin kamu berpikir, bisa nggak ya aku ikutan paus dan dapat untung? Memang menggiurkan tapi berisiko. Kayak naik ombak tsunami, bisa aja kamu dapat ombak besar, tapi lebih besar kemungkinan kamu kebanting. Ada trader yang coba prediksi pergerakan paus dengan analisis data pasar dan pola-pola. Tapi paus itu sulit ditebak. Mereka sering pakai teknik canggih untuk menyembunyikan jejak. Susah diikuti deh. Saran aku, jangan berharap kaya dari paus. Fokus aja sama strategi investasi kamu sendiri. Dan jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Bagian 6. Mengenali paus, tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Dalam dunia cryptocurrency, mengenali pergerakan paus bisa menjadi kunci untuk memahami dinamika pasar. Walaupun sulit memprediksi setiap langkah paus, ada beberapa tanda kalau mereka mau beraksi. Paus adalah pemain besar yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan pasar dengan jumlah besar cryptocurrency yang mereka miliki. Perhatikan tanda bahaya ini. Harga tiba-tiba naik atau turun drastis. Ini bisa menjadi indikasi bahwa paus sedang melakukan transaksi besar.
Kalau harga cryptocurrency berubah gila-gilaan tanpa alasan jelas, bisa jadi ada paus di baliknya. Mereka bisa memicu volatilitas yang tinggi dengan menjual atau membeli dalam jumlah besar. Order besar di buku order, ini adalah tanda lain yang perlu diperhatikan. Bursa biasanya menampilkan order beli dan jual. Ketika kamu melihat order besar yang tidak biasa, itu bisa menjadi tanda bahwa paus sedang bersiap untuk beraksi. Kalau kamu lihat order besar-besaran, itu tanda paus mau beraksi. Mereka sering kali menempatkan order besar untuk mempengaruhi harga pasar. Berita dan hype di media sosial, ini adalah alat yang sering digunakan oleh paus. Paus sering memanfaatkan pengaruh mereka untuk menyebar gosip dan memanipulasi opini publik. Mereka bisa menciptakan hype atau ketakutan untuk mengarahkan pasar sesuai keinginan mereka. Hati-hati sama berita atau postingan media sosial yang terkesan terlalu muluk. Berita yang berlebihan seringkali menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Ingat, ini cuma indikator potensial, bukan jaminan. Tidak ada cara pasti untuk memprediksi pergerakan paus dengan akurat. Memprediksi paus itu susah, teman-teman. Namun, dengan memperhatikan tanda-tanda ini, kamu bisa lebih siap menghadapi perubahan pasar yang tiba-tiba. Bagian 7. Jangan sampai terjebak ombak. Pasar kripto bisa sangat menakutkan, terutama bagi pemula. Jadi, gimana cara melindungi diri di pasar yang penuh paus? Paus adalah investor besar yang bisa menggerakkan pasar dengan mudah. Ini dia tipsnya. Jangan investasi lebih dari yang kamu sanggup kehilangan. Ini adalah aturan emas yang harus selalu diingat. Ini aturan nomor 1 di dunia kripto, apalagi banyak paus berkeliaran. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan menyebar investasi, kamu bisa melindungi diri dari kerugian besar. Sebar investasi kamu ke berbagai cryptocurrency untuk meminimalisir risiko. Lakukan riset. Jangan ikut-ikutan hype. Hype bisa menyesatkan dan berbahaya. Pahami fundamental cryptocurrency yang kamu investasikan. Bersabar. Kesabaran adalah kunci dalam investasi. Jangan panik jual kalau pasar anjlok. Pasar akan selalu mengalami fluktuasi. Paus datang dan pergi, tapi pasar kripto akan tetap ada. Jangan biarkan mereka mengintimidasi kamu. Ingat, pasar kripto itu seperti lautan luas, tak terduga, dan penuh kejutan. Kamu harus siap menghadapi apapun, luas, tak terduga, dan penuh kejutan. Bersiaplah untuk apapun, dan kamu akan bisa menghadapi badai apapun. Bersiaplah untuk apapun, dan kamu akan bisa menghadapi badai apapun. Dengan persiapan yang tepat, kamu bisa bertahan di pasar kripto yang penuh tantangan. Bagian 8. Paus dan masa depan kripto. Mungkin kamu bertanya-tanya, paus itu baik atau buruk untuk masa depan kripto? Jawabannya, rumit. Di satu sisi, paus membawa likuiditas yang sangat dibutuhkan pasar. Transaksi besar mereka membantu menstabilkan harga dan memudahkan semua orang untuk jual beli. Mereka seperti ikan besar yang menjaga keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, pengaruh besar mereka bisa merugikan investor kecil. Mereka bisa memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka sendiri, meninggalkan kita-kita yang investor biasa. Kuncinya adalah keseimbangan. Kita butuh paus untuk menjaga aliran kripto. Tapi kita juga butuh regulasi dan transparansi untuk mencegah mereka jadi terlalu berkuasa. Bagian 9. Memahami peran paus. Intinya, paus adalah bagian penting dari ekosistem kripto. Mereka pemain besar, pengambil risiko, yang bisa memindahkan gunung, atau setidaknya kapitalisasi pasar. Memahami peran mereka sangat penting bagi siapapun yang ingin mengarungi kerasnya pasar kripto. Dengan mengetahui pergerakan mereka, kamu bisa membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan semoga terhindar dari jebakan mereka. Bagian 10. Mengarungi lautan kripto bersama paus. Jadi lain kali kamu melihat gejolak besar di pasar kripto, jangan panik. Mungkin itu cuma paus yang sedang beraksi. Ingatlah untuk tetap tenang, terus update informasi, dan jangan takut mengarungi ombak. Dunia kripto penuh peluang, tapi juga penuh risiko. Dengan memahami peran paus, kamu bisa meningkatkan peluang sukses dan memaksimalkan potensi dunia baru yang seru ini. Bagian 11. Pentingnya kesadaran. Cukup sekian pelajaran kripto hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menghibur. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, terutama di dunia kripto yang liar ini.
Jadi, tetaplah penasaran, terus update informasi, dan yang terpenting, tetap aman di luar sana. Siapa tahu, suatu hari nanti, kamu bisa berenang bersama para paus. Bercanda atau tidak, ya?